Nah, jadi pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana sih menua dengan sehat. Kita akan lebih fokus ke pola makan, teman-teman. Ya, kita belum fokus ke olahraga. Kita akan lebih fokus ke pola makan. Kenapa? Karena teman-teman semua, pada saat kita menua atau kita bertambahnya umur, yang namanya proses metabolisme itu turun drastis, teman-teman. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Mau teman-teman olahraga segimanapun, yang namanya usia itu nggak pernah bisa bohong. Ya, oke, let's say lah, sekarang teman-teman mampu nih zumba sejam, zumba 2 jam, atau teman-teman mampu angkat beban dan segala macamnya. Ya, tapi ketika memulai olahraga di saat usia sudah semakin menua, itu butuh energi, luapan energi yang lebih besar, teman-teman, untuk bisa melakukan olahraga seperti yang mau kita lakukan pada saat kita masih muda, gitu. Ya, selain itu, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan pada saat usia kita sudah mendekati usia tua, itu semua proses untuk peningkatan massa otot, kemudian proses metabolisme, pembakaran kalori itu justru semakin menurun juga. Ya, justru yang lebih meningkat ketika kita di usia tua adalah penumpukan sel-sel lemak, teman-teman, penumpukan jaringan adiposa. Yang namanya Yang namanya kita olahraga dan segala macamnya itu mungkin hanya berefek nggak terlalu maksimal pada saat kalau kita berolahraga di usia yang masih muda. Nah, ini saya share artikelnya. Mana nih artikelnya? Oke, ini dia ya. Artikelnya berjudul How Your Nutritional Needs Change as Your Age. Ya, jadi semakin bertambah usia kita, semakin butuh juga penyesuaian pengaturan pola makan, dalam hal ini nutrisi, sesuai dengan usia kita sekarang, teman-teman. Ya, ini diterbitkan tahun 2017, evidence based. Ya, artinya berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah. Ya, udah terbukti secara ilmiah. Di sini dibilang bahwa eating healthy becomes especially important as you age. Ya, sebelum kita menginjak usia tua atau bertambah umur, ada baiknya kita sudah harus mulai paham bahwa pengaturan pola makan ini justru menjadi salah satu investasi kita untuk di usia tua nanti, teman-teman. Ya, karena lagi-lagi yang namanya bertambahnya usia itu selalu dihubungkan dengan yang namanya perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Mau itu nutrisi, mau itu quality of life, ya, kualitas hidup kita, bahkan bagaimana kita bisa merasakan perubahan dalam stamina dan kebugaran seiring dengan bertambahnya usia. Nah, luckily there are things you can do to help prevent deficiency and other age-related change. For example, eating nutrient-rich foods and taking the appropriate supplement can help keep you healthy as you age. Jadi memang betul, teman-teman. Ya, justru dimulai dari sekarang lah kita harus fokus dengan pengaturan pola makan, kemudian untuk untuk mengatasi yang namanya perubahan-perubahan pada saat kita bertambahnya usia, itu dimulai dari sekarang dengan cara banyak makan makanan yang dengan nutrisi seimbang, kemudian kalau mau nambah suplemen juga boleh banget, gitu kan. Intinya adalah bagaimana cara kita mempersiapkan tubuh kita nanti di hari tuanya. Nah, artikel ini itu menjelaskan tentang bagaimana seiring dengan bertambahnya usia, kebutuhan nutrisi tubuh tiap orang tuh beda-beda, teman-teman. Nah, kita akan bahas dulu di konsep yang pertama adalah bagaimana nih usia kita ini, bertambahnya usia ini itu justru berdampak pada kebutuhan nutrisi di tubuh kita, ya. Nah,
yang harus teman-teman pahami bersama, yang harus kita pahami bersama sekarang adalah pada saat usia kita bertambah, dengan seiringnya bertambah usia teman-teman, akan terjadi perubahan juga dengan yang namanya kekurangan massa otot, ya, kekurangan massa otot. Kemudian thinner skin, ya, kulit yang udah mulai keriput dan segala macamnya. And less stomach acid. Jadi pada saat kita usia tua teman-teman, asam lambung yang ada di tubuh kita itu diproduksi lebih sedikit daripada kita yang pada saat di usia muda. Itulah sebabnya teman-teman kita atau ibu kita atau ayah kita yang udah bertambah usia jarang sekali bisa makan banyak. Nggak kayak waktu dia masih muda gitu. Kenapa? Karena sistem pencernaannya pun sudah dipersiapkan untuk tidak makan dalam jumlah dan volume yang banyak, teman-teman. Salah satunya adalah asam lambung yang diproduksi lebih sedikit. Nah, beberapa perubahan ini, teman-teman, akan membuat salah satu sebabnya adalah kekurangan nutrisi. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena jarang sekali kita yang udah di usia lanjut, udah mulai mikirin pola makan. Ya, bahkan almarhum ayah saya aja, teman-teman, yang ada di benaknya tuh udah bukan makanan lagi gitu, tapi udah prioritas yang lain gitu kan. Jadi makan tuh hanya sekedar makan. Padahal saya udah coba atur segala macam, tapi beliau nggak terlalu fokus ke situ gitu kan. Padahal mau dia usia tua, usia muda ataupun usia middle age, semua orang teman-teman itu butuh banget untuk bisa punya rasa dan kualitas dalam hidupnya. Ya salah satunya adalah pengaturan pola makan. Nah, sebagai contoh teman-teman, ada satu penelitian yang dilakukan kepada 20% orang-orang yang berusia lanjut, ternyata mereka punya yang namanya atrophic gastritis. Ya, di dalam lambungnya itu ada suatu kondisi yang disebut dengan atrophic gastritis, suatu kondisi yang disebabkan karena adanya inflamasi yang kronis sehingga membuat sel-sel di dalam tubuhnya itu, dalam lambungnya itu akan dapat mengurangi produksi asam lambung, teman-teman. Ya, nah kurangnya asam lambung itu dapat berakibat pada penyerapan nutrisi seperti vitamin B12, kalsium, kemudian zat besi dan magnesium. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa asam lambung ini itu prosesnya, fungsinya itu untuk mencerna makanan. Jadi kalau misalnya asam lambungnya kurang, ya otomatis makanan yang masuk ya tinggal lewat aja, dicernanya nggak maksimal gitu. Dan di lain sisi teman-teman, salah satu alasan kenapa saya ini sudah mulai concern, sudah mulai fokus dengan yang namanya membiasakan diri berolahraga, ya salah satunya adalah karena pada saat usia kita lanjut atau usia tua, itu butuh effort yang luar biasa untuk bisa ningkatin massa otot. Kenapa? Karena justru di usia lanjut atau di usia tua, massa otot tuh semakin lama semakin menurun, teman-teman. Semakin drop. Ya, semakin drop. Tapi buktinya Aderai makin tua makin Aderai dari usia muda udah binaragawan, guys. Bukan di usia tua tiba-tiba dia langsung angkat beban. Ada step-step persiapan yang dilakukan oleh seseorang sehingga akhirnya di usia tua dia tinggal tinggal metik hasilnya doang gitu kan, tinggal menikmati apa yang dia sudah mulai di usia muda. Nah, jadi teman-teman sekarang nggak ada kata terlambat nih untuk udah mulai fokus dengan menginvestasikan ke diri sendiri teman-teman gitu. Bagaimana teman-teman mencegah supaya massa ototnya tetap bertambah, kemudian massa tulangnya juga tetap kuat, kemudian pola makannya juga teratur, sehingga teman-teman di usia tua bukan metik hasil nauzubillah min dzalik penyakit gitu kan, tapi di usia tua tuh metik hasil dari apa yang teman-teman lakukan sekarang gitu. Makanya saya selalu punya mindset dalam benak saya, teman-teman. Kalau misalnya bukan cheating day, bukan cheating meals, bukan reward, ketika saya mau makan gitu kan, ini nikmatnya sesaat doang nih, cuman dari lidah sampai ke sini doang. Tapi saya pengen nikmatnya selamanya gitu kan. Jadi
tahan dulu. Itu kalau saya pribadi, teman-teman. Karena kalau kita mau makan tuh kan nikmatnya cuma sesaat gitu, dari mulut, habis dari sini udah nggak kerasa apa-apa lagi. Selebihnya, nah itu tuh efeknya ya. Jadi mau tidak mau teman-teman, di sini juga dikatakan bahwa teman-teman kita yang berusia lanjut atau udah usia tua itu needs to get just as much, if not more, as of some nutrients, all while eating fewer calorie. Ya, udahlah makannya dikit, terus kalorinya nggak terkontrol biasanya. Kemudian yang penting makan. Nah, ini nih yang jadi challenge kita bersama supaya yuk kita sama-sama mulai dari sekarang, kita sama-sama nih menua dengan sehat ya. 37 orang yang hadir di ruangan ini. Dan beruntungnya teman-teman, eating a variety of whole foods and taking supplement can help you meet your nutrient needs. Jadi nggak ada salahnya teman-teman sudah mulai memvariasikan pola makan, kemudian kalaupun teman-teman mau ngambil suplemen juga nggak salah gitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi teman-teman. Nih, bahkan teman-teman, ada satu penelitian yang bilang bahwa another issue people may experience as they age is a reduction in their body's ability to recognize vital signs like hunger and thirst. Nah, jadi pada saat kita usia lanjut pun, kita akan mulai mengalami yang namanya kekurangan kemampuan tubuh kita untuk merekognisi atau mengenal rasa lapar dan rasa haus. Ya karena itu tadi saya juga melihat pengalaman almarhum ayah saya, teman-teman. Ya fokusnya udah mulai nggak lagi ke pola makan. Jadi minum sekedar minum, makan sekedar makan. Nggak terlalu ngeh gimana dengan yang namanya pola makan. Nah, dan ini ternyata bisa menyebabkan yang namanya prompt dehidrasi dan unintentional weight loss. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat dalam dunia gizi atau dunia pola makan dan ahli gizi teman-teman, itu ada yang namanya unintentional weight loss. Unintentional weight loss salah satu sebabnya adalah sakit. Ya, kalau kita sakit kan tiba-tiba kita tuh sebenarnya nggak pengen turun berat badan, tapi karena kita lagi sakit berat badan kita turun. Itu adalah unintentional weight loss teman-teman. Dan di usia tua atau di usia lanjut usia itu biasanya kita juga mengalami yang namanya unintentional weight loss. Dan semakin tua kita, semakin bertambah umur kita, semakin cepat dan semakin semakin sulit kita meningkatkan massa otot dan semakin berkurang juga metabolisme kita, semakin slow. Ya. Nah, jadi gimana nih yang penting nih pada saat kita mempersiapkan usia kita yang agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisi adalah fokus pada nutrisi sekarang teman-teman. Mulai dari hari ini, yuk kita sama-sama mulai fokus pada nutrisi. Yes, memang benar kalori itu penting dan kalori itu adalah salah satu pondasi dasar buat teman-teman untuk bisa mendapatkan berat badan sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Tapi yang banyak orang lupa sekarang adalah nutrisinya, teman-teman. Nutrisinya. Nutrisi is more important ya. Nutrisi itu penting banget. Karena kalau kita udah mulai membiasakan diri dengan pengaturan nutrisi, di lain sisi kita mengatur kalori juga, maka kita akan lebih mudah dan terbiasa nanti pada saat kita menua dengan sehat. Ya. Dan older adult may need fewer calorie to maintain their weight since they tend to move and exercise less and carry less muscle. Iya betul kan? Teman-teman kita yang udah lanjut usia, kemudian teman-teman kita yang yang udah mulai bertambah usia, itu butuh yang namanya fokus dalam hal ini mengatur berat badan kita. Jangan sampai kita obesitas di usia tua. Kenapa? Kalau kita obesitas di usia tua, teman-teman, akan jauh lebih butuh usaha lebih banyak untuk bisa turun berat badan dibanding ketika teman-teman lagi obesitas di usia muda atau di usia 30 tahun atau 20 tahunan. Yes, memang betul. Saya pribadi adalah orang yang percaya bahwa semua orang bisa turun berat badan. Cuma effort tiap orang tuh beda-beda. Ya, effort tiap orang beda-beda. Kenapa? Karena bukan tergantung apa yang dimakan, tapi tergantung
tubuhnya ibarat kendaraan, teman-teman. Semua orang boleh berlomba, semua mobil, semua motor boleh lomba, ikutan lomba motor, ikutan lomba mobil, balap motor, balap mobil. Tapi kalau mau secanggih apapun olinya, mau secanggih apapun bahan bakarnya, tapi kalau mesinnya udah nggak mampu, atau mesinnya udah mulai nggak bisa membuat dorongan dalam hal ini menggunakan bahan bakar dan segala macamnya, ya sama aja. Gitu juga. Apakah akan sampai finish? Sampai, cuma akan butuh usaha lebih. Begitu juga teman-teman kita yang usianya udah mulai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bisa nggak turun berat badan? Bisa. Cuma butuh effort lebih, teman-teman. Butuh usaha lebih. Kenapa? Karena tubuhnya sendiri, metabolismenya itu butuh bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga butuh nutrisi yang bisa nge-boost supaya metabolisme tetap berlangsung maksimal. Nah, ya, kenapa? Karena itu dibilang bahwa if you continue to di sini dibilang since they tend to move and exercise less. Nah, semakin tua kita, biasanya kita semakin jarang berolahraga, semakin jarang bergerak, dan secara tidak langsung itu juga justru berpengaruh pada penurunan atau pengurangan massa otot dalam tubuh kita. Itu nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Itu udah hal alami yang terjadi di tubuh kita. Kalau kita tidak mempersiapkannya dari sekarang. Ya, if you continue to eat the same number of calorie per day as you did when you were younger, you could easily gain extra fat, especially around the belly area. Nah, inilah sebabnya kenapa sih pada usia tua atau usia lanjut itu kebanyakan lemak itu justru munculnya di bagian perut, menumpuknya di bagian perut, teman-teman. Ya, karena memang semakin bertambahnya usia kita, dan kita nggak atur pola makan kita masih aja pola makannya surplus kalori, nggak atur nutrisi dan segala macamnya, itu berakibat pada penumpukan lemak di bagian perut. Ya. Nah, jadi ini biasanya terjadi pada post-menopausal moment. Jadi buat para wanita yang udah masuk masa menopause, as the decline in estrogen levels since during this time may promote belly fat storage. Jadi penurunan ketika masuk masa menopause, penurunan level hormon estrogen itu secara tidak langsung akan mempengaruhi yang namanya penyimpanan lemak berlebih di bagian perut, teman-teman. Ya. However, even though older adult need fewer calorie, they need just as high or even higher level of some nutrient compared to younger people. Nah, jadi logikanya, teman-teman, pada saat kita SMA, pada saat kita pada saat kita SMP, perasaan kita makannya banyak juga gitu kan. Di kantin sekolah tuh jarang banget, di kantin sekolah tuh kita ketemu yang namanya buah-buahan segar, jarang banget kita ketemu yang namanya makanan-makanan yang fokus pada nutrisi, jarang. Justru di kantin-kantin sekolah itu, saya nggak tahu kalau di kantin sekolah teman-teman. Kalau di kantin sekolah saya itu justru adalah makanan-makanan yang tinggi kalori banget, teman-teman. Nasi goreng yang digoreng berkali-kali gitu kan. Iya kan? Nasi gorengnya digoreng berkali-kali. Istirahat pertama kalau nggak habis, istirahat kedua digoreng lagi, dicampur dengan nasi yang lain gitu kan. Terus yang kedua gorengan, minumnya jarang banget, air mineral tuh laku ya, es teh dan segala macamnya, orange juice gitu-gitulah kan di kantin kan. Atau minuman saset, teman-teman kan. Minuman saset-saset itu kan banyak banget di kantin-kantin sekolah. Terus banyak yang fast food ya, misalnya kayak sosis dan segala macamnya. Tapi kok kita nggak ngalamin yang namanya kenaikan berat badan secara signifikan? Nggak seperti sekarang, baru makan 10 gorengan, terus makan mie goreng, makan nasi goreng. Seminggu aja kita lakuin, teman-teman. Itu udah bisa naik 1-2 kilo gitu. Tapi pada saat kita sekolah, 3 tahun kita SMP, 3 tahun kita SMA,
enggak juga ngalamin perubahan berat badan yang signifikan. Ya karena pada saat SMA, nomor satu, kita masih muda, teman-teman. Metabolisme kita itu mesinnya, seperti mesin keluaran terbaru, teman-teman. Terus yang kedua, kita aktif ekskul, kemudian kita aktif les, kita aktif bimbingan belajar. Pokoknya luar biasa dulu pada saat kita masih usia muda. Tapi semakin usia tua, oh my God, ya, jangankan makan banyak, makan satu mangkok aja udah naik berat badan gitu kan. Nah, jadi yuk kita mulai fokus dengan yang namanya nutrisi sekarang, teman-teman, ya, nutrisi. Dengan makan makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian udah mulai ngeh dengan yang namanya ikan, terus ayam, dan banyak sebenarnya sumber makanan, terutama kita yang ada di Indonesia ini, teman-teman, banyak sekali sumber makanan yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita, ya. Dan nutrisi that become easily important as you include protein, vitamin D, kalsium, dan vitamin B12. Nah, ini saya mau kasih tahu teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita pada saat usia lanjut. Dan mulailah dari sekarang kita mengasup makanan-makanan yang mengandung 4 nutrisi ini. Yang pertama adalah protein. Kok protein penting banget sih pada saat usia tua nanti? Seperti yang saya bilang di awal tadi, terjadi yang namanya penurunan massa otot, teman-teman. Dan salah satu fungsi dari protein adalah meningkatkan massa otot, dibarengi dengan olahraga. Jadi, mulai dari sekarang kita harus fokus dengan yang namanya protein. Terus yang kedua adalah vitamin D dan kalsium. Kenapa vitamin D dan kalsium sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama di usia tua? Sekali lagi, pada saat usia tua terjadi yang namanya pengeroposan tulang. Daripada kita baru mulai nanti di usia tua konsumsi vitamin D dan kalsium, mending dari sekarang kita udah persiapkan supaya pengeroposan tulangnya, damage-nya atau kerusakannya nggak terlalu signifikan, teman-teman. Dan yang terakhir adalah vitamin B12. Vitamin B12 ini sangat penting buat sistem pencernaan, kemudian sangat penting untuk metabolisme tubuh kita. Ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah protein. Kenapa protein? Nah, sudah saya bilang tadi, teman-teman, it's common to lose muscle and strength as you age. Normal, teman-teman. Massa otot turun, kemudian kebugaran turun, kekuatan turun pada saat kita bertambahnya usia. Ya, it's normal. Nah, karena itu normal, makanya kita persiapkan dari sekarang supaya walaupun kita nanti usianya lanjut, massa ototnya juga turun, tapi nggak turun-turun amat gitu, nggak kayak orang-orang kebanyakan gitu yang mengalami penurunan massa otot. Ya, tubuh kita juga akan mengalami turun massa otot, tapi karena kita udah mempersiapkannya dari awal, ya kita nggak akan mengalami penurunan massa otot yang seperti orang-orang lain kebanyakan rasakan juga gitu. Dan faktanya, teman-teman, rata-rata orang dewasa itu akan kekurangan 3-8% massa otot mereka menjelang usia 30 tahun ke atas. Nah, loh. Ya, jadi teman-teman yang usianya udah 30 tahun ke atas, itu 3-8% massa ototnya akan turun secara bertahap kalau nggak mulai dipersiapkan dari sekarang untuk melakukan peningkatan massa otot, teman-teman. Peningkatan massa otot banyak caranya, salah satunya adalah mengkombinasikan antara asupan pola makan, protein, plus olahraga. Nah, jadi kedua hal ini diklopkan, maka massa otot bisa meningkat. Dan penurunan massa otot ini dan kekuatan ini biasa dikenal dengan istilah sarkopenia. Dan ini adalah salah satu sebab munculnya lemah, weakness, ya, fracture. Makanya mohon maaf nih, udah berlanjut, usia kita udah lanjut dan segala macamnya, kalau jatuh atau kepleset, nggak seperti kita waktu muda, teman-teman.
Kalau jatuh kepleset, kalau muda gedebuk. Kalau udah tua, udah berlanjut usia, jatuhnya bukan gedebuk bunyinya, tapi krak. Ada yang patah biasanya, ya. Kenapa? Karena ini disebabkan pola makan dan kebiasaan olahraga dan gaya hidup yang poor, ya, poor healthy pada saat kita di usia lanjut usia itu di usia tua gitu, teman-teman ya. Eating more protein could help your body maintain muscle and fight sarcopenia. Nah, jadi udahlah dari sekarang yuk kita sama-sama fokus. Saya pribadi hanya bisa mengajak teman-teman semua. Saya pribadi hanya bisa menyampaikan informasi ini ke teman-teman. Tapi intinya saya dari usia 20, berarti sebelum menikah ya, sebelum menikah itu udah mulai atur pola makan, kemudian sudah mulai berolahraga, teman-teman. Ya, supaya kerasanya ini baru sekarang, teman-teman. Ya, kalau saya nggak mempersiapkan, mungkin ini anak saya aja nih, kan? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini beratnya udah 23 kilo. Kalau gendong, kerasa, guys. Ya Allah. Jadi kalau misalnya, saya bayangin, ini kalau misalnya nanti ada rezeki lagi, anak kedua misalnya, atau misalnya nanti udah usia lanjut, dan anak saya menikah dan punya cucu. Nah, kalau saya nggak mempersiapkan diri dari sekarang, nggak bisa main sama cucu nanti. Ya, ya elah CA kepanjangan banget mikirnya. Ya justru itu saya mikirnya harus kepanjangan. Ya, jadi bahkan ada penelitian yang melakukan pada 2066 orang yang lanjut usia, teman-teman, yang dilakukan selama 3 tahun, ditemukan hasil bahwa mereka yang makan protein harian lebih banyak, itu ternyata bisa mengalami yang namanya 40%, potensi 40% kekurangan massa otot daripada orang-orang yang makannya sedikit proteinnya. Nah, ya, bahkan 20 penelitian juga sudah memberikan kita hasil bahwa makan lebih banyak protein atau mengambil suplemen protein akan menyebabkan persentase penurunan massa otot lebih lambat, bukan mencegah. Massa otot turun pada saat usia tua itu normal, tapi kita bisa memperlambat penurunan massa otot itu dengan cara makan protein, teman-teman, ya. Furthermore, combining a protein-rich diet with resistant exercise seems to be the most effective way to fight sarcopenia. Nah, kalau teman-teman punya waktu, kalau teman-teman punya privilege, kalau teman-teman punya kelebihan, teman-teman bisa mengkombinasikan pola makan yang tinggi protein dengan olahraga angkat beban, ya. Resistance training itu ternyata juga bisa meningkatkan massa otot, teman-teman. Karena di sini dibilang bahwa seems to be the most effective way to fight sarcopenia. Ya, jadi kalau teman-teman punya waktu, teman-teman punya privilege atau kelebihan, teman-teman bisa belajar mulai angkat beban, teman-teman. Ya, nge-gym itu bagus banget katanya. Ya. Berikutnya adalah serat. Nah, ini buat teman-teman yang udah mulai dulunya bermusuhan dengan sayur-sayuran, nggak suka dengan sayur-sayuran, nggak suka aja rasanya. Nah, sayur-sayuran, terus buah-buahan juga nggak suka. Mulai sekarang yuk, kita sama-sama belajar menyukai asupan serat ini, teman-teman, dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Karena konstipasi is a common health problem among the elderly. Konstipasi atau susah buang air besar itu adalah masalah yang terjadi biasanya di orang-orang yang usianya udah lanjut, teman-teman. Ya, it's especially common in people over 65. Jadi biasanya terjadi pada orang-orang yang usianya di atas 65 tahun. Ya, dan biasanya itu 2 atau 3 kalinya itu terjadi di para wanita. Ya, that's because people at this age tend to move less and be more likely to take medication that have constipation as a side effect. Ya, udahlah,
kurang gerak biasanya ya, usia lanjut ini kurang gerak, terus banyak minum obat ya teman-teman, banyak minum obat biasanya. Almarhum ayah saya nggak kasih contoh yang lain lah ya, almarhum ayah saya aja. Almarhum ayah saya itu teman-teman pada usia muda, selalu produktif ya, pulang kantor. Almarhum ayah saya itu karyawan teman-teman ya, jadi pulang kantor sore, terus malamnya lanjut lagi biasanya ngumpul di komplek sama bapak-bapak di komplek ngobrol, terus biasanya pulang terus nanti ngeronda dan segala macamnya. Pokoknya aktif banget lah dari pagi sampai malam. Tapi nggak pernah olahraga. Beliau tuh nggak pernah olahraga. Terus yang kedua, pola makannya juga nggak diatur dulu. Ya, jadi pada saat usia menjelang pensiun, ya 50 tahun, terus 55 gitu kalau saya nggak salah, udah mulai nih mengasup obat-obatan, asam urat, kolesterol, kemudian untungnya almarhum ayah saya nggak diabetes gitu kan. Padahal saya tahu betul pola makannya. Pola makannya kalau bahasa anak sekarang tuh kacau. Jadi beliau tuh banyak asup-asupan asam urat terutama ya. Jadi efeknya ternyata pada konstipasi teman-teman, sistem pencernaan. Nah, eating fiber ya, may help relieve constipation. It pass through the gut and this gas helping from stool and promote regular bowel movement. Jadi please guys, mulai dari sekarang kita udah harus biasakan diri yang namanya mengasup buah-buahan dan sayur-sayuran. Penting banget buat sistem pencernaan kita. Penting banget buat kesehatan sistem pencernaan kita ya, buat bakteri baik dalam sistem pencernaan kita. Jadi semakin teman-teman mulai membiasakan diri dengan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, maka nanti teman-teman udah terbiasa dengan pola makan dan gaya hidup ini gitu ya. Dan juga ada banyak penelitian tentang serat ini teman-teman. Intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan asupan serat harian kita. Kenapa? Karena salah satu penyakit tidak menular atau problems orang Indonesia dari tahun ke tahun adalah konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan terus menurun. Statistik menunjukkan data seperti itu. Tapi seperti yang di edukasi sebelumnya, seperti yang kita bahas sebelumnya, penggunaan minyak goreng itu meningkat setiap tahun. Di sisi lain, minyak goreng cus. Kemudian konsumsi buah-buahan dan sayuran turun. Wah. Teman-teman ya, kalau saya nggak salah itu rata-rata konsumsi harian sayur-sayuran dan buah-buahan orang Indonesia itu cuma 33 kalori, guys. Dalam kondisi harian. Jadi teman-teman bayangin, ya, misalnya kalori asupan harian itu 1.200 lah, let's say ya. 33 kalorinya cuma dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi 1.100 lebihnya tuh dari mana gitu. Ya dari goreng-gorengan, dari kalori liquid ya, minum-minuman manis yang kita pikir nggak punya kalori ya, terus dari karbo yang berlebihan. Wah, pokoknya teman-teman semua 33 kalori doang ya. Buah-buahan dan sayur-sayuran itu dikonsumsi oleh orang Indonesia. Luar biasa. Aduh, ya. Nah, yang terakhir teman-teman, you need more calcium and vitamin D. Calcium and vitamin D are the most important nutrient for bone health ya. Baru-baru ini aja nih vitamin D lagi gencar-gencarnya gitu kan, karena ada penelitian dan segala macamnya yang menghubungkan antara vitamin D dengan kondisi spesial sekarang ini gitu kan, COVID-19 teman-teman. Tapi sebenarnya dari dulu ya kita tetap butuh yang namanya kalsium dan vitamin D. Calcium help build and maintain healthy bones, while vitamin D help the body absorb calcium ya. Jadi tulang yang sehat, tulang yang kuat itu dibutuhkan atau dibantu oleh yang namanya kalsium. Nah, untuk bisa menyerap kalsium itu butuh bantuan vitamin D, teman-teman.
ya. Unfortunately, older adults tend to absorb less calcium from their diets. Dan semakin lanjut usia kita, semakin bertambah usia kita, kemampuan tubuh kita untuk mengabsorb atau menyerap kalsium itu semakin berkurang. Human and animal study have found that the gut tends to absorb less calcium with age. Ya, udah ada penelitiannya banyak bahwa semakin usia kita semakin tua, semakin lanjut, menyerap kalsium tuh, tubuh kita menyerap kalsium tuh akan semakin menurun kemampuannya, teman-teman. Nah, mumpung belum, kenapa nggak dari sekarang? Udah mulai fokus dengan yang namanya kalsium dan vitamin D, ya. Ya, your body can make vitamin D from the cholesterol in your skin when it's exposed to sunlight. Inilah salah satu alasan kenapa sekarang kan lagi ngetren namanya sunbathing gitu kan, mandi sinar matahari. Ya, karena memang salah satu sebabnya adalah untuk bisa memproduksi vitamin D lebih banyak. However, aging can make the skin thinner, which reduce the ability to make vitamin D. Nah, semakin tua usia kita, semakin bertambah usia kita, kulit kita itu semakin tebal, teman-teman. Semakin tebal kulit kita, maka semakin menurunkan kemampuan tubuh kita untuk membuat vitamin D dari sinar matahari. Dan this change could prevent you from getting enough calcium and vitamin D, promoting bone loss and increasing your risk of fracture. Ya kan? Semakin lanjut usia kita, semakin bertambah usia kita, kemampuan atau kekuatan tulang kita tuh semakin berkurang dan semakin menyebabkan tingginya resiko patah tulang pada usia yang lanjut, teman-teman. Ya. Jadi untuk bisa meng-counter efek dari penuaan ini atau bertambahnya usia ini adalah kita harus bisa meningkatkan konsumsi vitamin D dan kalsium harian kita. Dan it is necessary to consume more calcium and vitamin D through foods and supplements. Nggak ada salahnya, teman-teman, konsumsi suplemen atau makan makanan yang tinggi kalsium dan vitamin D. Ya, a variety of foods contain calcium, including dairy products and dark green leafy vegetables. You can find other great source of calcium. Jadi banyak sebenarnya sumber kalsium. Intinya teman-teman sudah mulai ngeh dengan yang namanya kalsium dan vitamin D. Dan di sisi lain vitamin D dapat ditemukan di banyak sekali ikan-ikan, ya, salah satunya salmon. Dan you can find other great source of vitamin D di suplemen dan segala macamnya. Older people can also benefit from taking a vitamin D supplement like cod liver oil. Ya, jadi ada juga suplemen yang khusus untuk vitamin D. Gak ada salahnya untuk asupan vitamin D. Dan yang terakhir adalah vitamin B12. Vitamin B12 is water soluble vitamin. Jadi kalau vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu fat soluble. Ya, jadi dia larut dalam lemak. Makanya kita butuh lemak, teman-teman. Nah, kalau vitamin B12 ini larut dalam air. Biasa dikenal dengan istilah kobalamin. Ya. Kenapa penting? Karena dia berfungsi untuk membuat sel darah merah dan maintain healthy brain function. Jadi teman-teman bayangin, vitamin B12 ini bertugas untuk memproduksi sel darah merah yang baru dalam tubuh kita dan menjaga kesehatan fungsi otak kita. Ya, sayangnya teman-teman, penelitian menunjukkan bahwa 10-30% orang yang usianya di atas 50 tahun itu mengalami kemampuan untuk mengabsorb vitamin B12 dari dietnya itu menurun. Ya, jadi semakin usia kita lanjut 50 tahun ke atas, vitamin B12 yang masuk ke tubuh kita itu berkurang kemampuannya untuk diserap, teman-teman. Ya, makanya terjadi penurunan asupan vitamin B12. Vitamin B12 in the diet is bound to protein in the food you eat. Before your body can use it, stomach acid must help it separate from this food protein. Nah, jadi vitamin B12 ini biasanya terikat dengan protein, teman-teman. Jadi ketika dia masuk bersamaan dengan makanan protein kita, dia akan di breakdown, dilepas, protein akan dilepas menjadi asam amino, kemudian B12 ini, vitamin B12 ini akan diabsorb oleh tubuh kita untuk digunakan ke tempat yang lain. Nah, jadi kalau misalnya semakin lanjut usia kita, kemampuan mencerna kita semakin berkurang, maka otomatis protein yang masuk, metabolismenya juga akan semakin berkurang untuk memecah
protein dan memecah vitamin B12 ini. Sehingga banyak orang yang mengalami kekurangan vitamin B12 pada usia lanjut. Nah, sebagai tambahan teman-teman, orang-orang yang berusia lanjut yang biasanya mengikuti atau melakukan program dengan vegan atau menjadi seorang vegetarian, itu biasanya are less likely to eat rich source of vitamin B12 since it's more abundant in animal food such as egg, fish, meats, and dairy. Ya, tidak ada salahnya dan tidak ada tidak jelek juga karena dia memilih untuk menjadi vegetarian atau menjadi vegan atau menjadi plant based, teman-teman. Nah, tapi kita nggak bisa menutup fakta bahwa B12 itu banyak ditemukan pada makanan yang hewani, teman-teman. Ya, telur, ikan, daging, kemudian dairy products. Nah, jadi di sisi lain mereka masih bisa dapetin vitamin B12, tapi mungkin level dan volumenya rendah. Karena kan mereka nggak makan makanan yang dari hewan. Tapi intinya adalah teman-teman harus mulai ngeh dengan yang namanya vitamin B12. Ya, jadi penting banget vitamin B12. So, ini adalah nutrisi-nutrisi lain yang dapat membantu teman-teman di usia nanti teman-teman lanjut. Ya, ada potasium. Potasium ini untuk kesehatan ginjal, osteoporosis, terus penurunan risiko penyakit jantung. Kemudian ada asam lemak omega 3, ini penting banget ya. Salah satunya dapat menurunkan risiko potensi kita terkena sakit jantung dan menurunkan kadar level gula, tekanan darah ya, dan ini juga penting banget untuk kolesterol baik kita. Terus ada magnesium, teman-teman. Magnesium is an important mineral in the body. Unfortunately, elderly people are at risk deficiency because of poor intake, medication use, and age-related change in gut function. Magnesium ini penting banget buat kalau saya nggak salah untuk pencernaan, kemudian untuk kalau saya nggak salah ini juga untuk metabolisme dan segala macam. Kemudian ada lagi besi, teman-teman. Deficiency is common in elderly people. This may cause anemia, a condition in which the blood does not supply enough oxygen to the body. Jadi penting banget Fe ini, besi ya, untuk tubuh kita. Nah, most of this nutrient can be obtained from a diet rich in fruits, vegetable, fish, and lean meats. Jadi intinya adalah atur pola makan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, protein. Nah, ini penting banget ya. Dan yang terakhir adalah air, teman-teman. Air. Aging can make you prone to dehydration ya, karena udah usia lanjut tuh biasanya jarang banget mengasup air putih banyak, teman-teman. Sehingga mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk asupan air putih. Ya. Kenapa? Karena ginjal kita pun saat usia kita lanjut itu justru berkurang fungsinya, teman-teman. Dan kalau udah dehidrasi itu efeknya jelek banget. Kita aja yang usia muda kalau dehidrasi itu bisa gagal fokus, kurang konsentrasi dan segala macamnya. Apalagi di usia yang lebih tua. Itulah sebabnya sangat penting, teman-teman, to make a conscious effort to drink enough water daily. Kapan? Ya mulai dari sekarang kita biasakan diri untuk minum air putih. Ya, minum air putih sehingga udah terbiasa, nggak butuh paksaan-paksaan lagi untuk asupan air putih, teman-teman. Nah, dan ini udah tadi dibahas, you may struggle to eat enough food ya pada usia tua, sudah pasti. Kenapa? Karena banyak penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang usianya lebih tua atau usianya lanjut itu level laparnya itu berkurang, udah nggak fokus lagi ke makan. Jadi makan hanya sekedar makan aja, teman-teman. Ya. Dan intinya adalah aging is pasti. Aging is pasti. Aging is pasti apa sih? Tua itu pasti, teman-teman ya. Intinya tua itu pasti. Nah, tapi bagaimana kita mempersiapkan hari tua kita? Ya, bukan hanya sekedar materi, tapi mempersiapkan jasmani tubuh kita, mempersiapkan kondisi tubuh kita untuk menghadapi hari tua.
Nah, itu adalah salah satu investasi kita sekarang. Ya, pendapat saya pribadi ya. Oke. Selesai teman-teman. Saya stop recording dulu ya.